Halo, ketemu lagi dengan saya, Talita. Buat teman-teman yang baru aja ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menjumlahkan beda sheet di Excel atau antar sheet dengan cepat. Nah, di video sebelumnya di channel ini kita sudah membahas ya tentang cara menjumlahkan data di Excel tapi di sheet yang sama. Nah, kalau kalian mau lihat videonya, bisa klik link video yang ada di atas layar ya. Kali ini kita akan melanjutkan penjumlahan di beda sheet. Nah, misalnya kalian punya data, contohnya seperti ini ya, dimana di sheet pertama, sheet kedua, ketiga, keempat, kelima ini adalah berisi nominal data yang mau kita jumlahkan langsung di bagian rekap di sini ya. Nah, apakah bisa langsung menjumlahkan data di masing-masing sheet ini? Jawabannya adalah bisa. Nah, di sini saya akan membagikan dua cara mudah yang bisa kalian gunakan ya. Oke, langsung saja kita coba di cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini adalah penjumlahan secara manual ya. Kita bisa langsung ketikkan di sini di bagian sel untuk penjumlahannya, yaitu sama dengan kemudian kita beralih ke sheet yang pertama atau data pertama, lalu klik sel yang berisi nominal atau angka yang ingin dijumlahkan. Klik, lalu kalian bisa tambahkan tanda tambah ya. Nah, ini bisa kalian lihat di bagian formula bar. Ini kalian tambahkan tanda tambah. Setelah itu kita bisa pergi ke sheet selanjutnya, yaitu di data 2. Klik lagi di sel yang berisi nominalnya, lalu kasih tanda tambah. Kemudian di data berikutnya atau sheet 3 ya, kita klik selnya, lalu kasih lagi tanda tambah. Ke data yang keempat, tanda tambah, lalu ke data yang kelima, klik selnya. Dan ini sudah data yang terakhir ya. Kalau sudah yang terakhir, kita tinggal tekan enter. Nah, secara otomatis dia langsung menjumlahkan mulai dari data pertama atau sheet yang pertama tadi sampai dengan data kelima atau sheet yang kelima ya. Ini lengkap ya. Data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Jadi ini menjumlahkan mulai dari data 1 sampai data 5. Untuk yang di bagian bawahnya, kalian nggak perlu lakukan ulang seperti tadi. Cukup dengan cara copy rumusnya ke bagian bawah ya. Bisa langsung dengan copy paste seperti ini. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga dengan cara langsung tarik di bagian pojok sini ke bawah. Nanti dia juga sama akan langsung copy rumus ke bawah. Seperti itu teman-teman. Nah, cara yang kedua ini lebih praktis ya daripada cara yang pertama. Tapi ada juga kekurangannya yang perlu kalian ketahui. Nah, kita langsung coba saja di cara yang kedua. Ini adalah menggunakan rumus sum. Kalian mungkin sudah kenal ya rumus sum ini. Yuk kita langsung lakukan. Yaitu klik sama dengan, kemudian kita tuliskan sum. Seperti ini. Buka kurung. Kemudian kita pergi ke sheet pertama atau data pertama. Lalu kalian cukup klikkan di nominal atau angkanya seperti ini. Nah, di sini kita nggak perlu ke sheet 2, ketiga, keempat untuk menjumlahkan secara manual ya. Kalian langsung klikkan di data 5. Tapi sebelum itu kalian perlu tekan tombol shift. Dan jangan dilepaskan. Langsung saja tekan tombol shift, tahan, kemudian klik yang data terakhir ya atau sheet kelima ini. Nah, setelah selesai, di sini kalian tinggal tekan enter aja. Nah, secara otomatis nanti dia akan menjumlahkan mulai dari data yang pertama tadi sampai data yang kelima. Ini kita tinggal tarik untuk copy rumus. Maka sudah selesai, ini semua datanya sudah dijumlahkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini dengan cara yang pertama dan cara yang kedua hasilnya sama ya. Ini berarti dia akurat menjumlahkan dari sheet pertama sampai dengan sheet yang terakhir. Nah, cara yang kedua ini meskipun praktis tapi ada kekurangannya ya. Kekurangannya di mana urutan di bagian sheet 1 sampai sheet 5 ini nggak boleh kalian ubah. Dengan kata lain misalnya nih, kita ubah yang data nomor 3 ini atau sheet ketiga ini ke bagian terakhir. Nah, kita ubah
Kalau kita lihat di rekap, ini jumlahnya pasti bakal berubah ya. Ini 6.200.000 jadi 6.100.000, 94 jadi 93. Kenapa? Karena urutannya kita ubah. Jadi dia hanya menjumlahkan berdasarkan urutan ya. Tapi kalau kita kembalikan lagi data 3-nya atau sheet 3-nya ke semula, kalau kita lihat di rekap, dia bakal kembali seperti semula ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kekurangan yang kedua adalah penempatan selnya. Jadi misalnya nih data 1 itu kan berada di sel B2 ya. Nah, di data yang kedua atau sheet 2-nya juga datanya harus berada di B2, sel B2 ya. Sel B2 di sini. Kemudian data yang ketiga juga seperti itu, di sel B2. Jadi dari data 1 sampai data 5 itu nominalnya harus di sel yang sama supaya dia bisa menjumlahkan pas di sini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah cara bagaimana menjumlahkan beda sheet di Excel atau antar sheet dengan cepat. Kalian bisa pilih mana yang menurut kalian paling praktis untuk dilakukan. Tapi kalau menurut kalian ada cara lain yang lebih praktis lagi dan lebih mudah, kalian bisa share di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah simak video singkat ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih dan jaga kesehatan selalu.